Romawi garis miring 2008 dan putusan MK nomor 2 garis miring PU strip Romawi 7 tahun 2009. Dan karena saudara juga anggota Polri, pertanyaannya tunduk perkap nomor 10 tahun 2009. Syarat material pasal 6. Cara perolehan harus sah. Jadi alat bukti yang saudara periksa itu harus cara perolehannya sah. Yang saya pahami pasal itu pasal 6 pasal ini itu syarat formil dan Di perkap juga saudara periksakan di perkap nomor 9 nomor 10 tahun 2009 disebut cara perolehan sah. Ya, kira nanti cara perolehan sah. Iya. Karena saudara tahu kalau tidak sah itu ada aturan exclusion rules. Iya. Artinya alat bukti yang bisa hakim. Iya, Pak. Apakah saudara saksi tahu Nurina M. Simbolon ini siapa? Kalau di dalam laporan itu Pak itu terlapor ya. Terlapor. Terlapor. Profesinya apa? Ali? Saya sudah menggali itu Pak. Tidak menggali. Apakah kalian tahu kalau Nurina M. Simbolon itu adalah pengacara atau advokatnya dari terdakwa? kata majelis Ini ada aturan. Kata majelis Pertama ini yang menjadi pembelanya. jangan Ada operasinya. Kita proses dasar. makanya sebentar Kesimpulan. biar ditanya ahli akan menjawab mengetahui atau tidak ya silakan dilanjutkan yang dijawab dulu. Saudara tadi kalau pertanyaan saya, saudara apakah tahu kalau Nurina M. Simbolon adalah advokat dari terdakwa? Saya tidak tahu. Ya. Apakah saudara advokat, saudara ahli pernah membaca pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Advokat? Saya tidak tahu Pak. Baik, saya bacakan. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan dia. Ada hubungannya majelis. Ada hubungannya. Sebentar silakan Saya belum selesai baca ini. nanti kalau memang tahu ya dijawab, kalau tidak tahu juga tidak perlu untuk kemudian diteruskan lagi nanti Pasal 19 ayat 2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi elektronik advokat. Apa yang sudah sampaikan tadi terkait data digital, yaitu WA yang sudah saudara print, itu adalah percakapan antara advokat dengan klien, ya betul? Dengan terdakwa. Saya tidak tahu kok lain atau advokat intinya Pak. Jadi inti barang itu. Nah itu karena sudah memenuhi standar prosedur yang ditetapkan. Bukan, itu ya. Artinya itu adalah karena diartikan sudah dijawab itu adalah percakapan antara advokat dengan klien. Saya untuk itu Pak menyampingkan itu Pak. Jadi yang tadi itu terkait dengan yang diminta menjadi apa. Kalau misalkan dengan prosedur ya saya lihat dan kalau itu prosedur tidak ada. Berarti ahli tidak tahu ada aturan bahwa alat jangan komunikasi yang disimpulkan dia tidak tahu tidak dijawab tapi kan ahli ini bersifat menyajikan data dari permintaan ini. baik. Sekarang dari Apa permintaan penyidik kepada saudara untuk terkait data digital dari HP dan sertifikat dari Nurina? Yang saya katakan di awal ini waktu mengeluarkan percakapan dua percakapan itu di WhatsApp dan percakapan antara buktinya. Percakapan dalam HP. WhatsApp. Kenapa hanya WhatsApp? Kan percakapan dalam HP banyak, ada SMS, ada Telegram. Nah, Yang diminta penyidik ini ya. Apakah ahli tadi dalam apa namanya print out ya, bahasanya apa? Saudara mengambil dari cakapan WA dan minta tadi kemudian akuisisi. Dalam akuisisi tersebut prosesnya bagaimana? Aku itu ada macam-macam ya Pak. Ya, mengubah. Ya dilakukan mixing tadi. Kan ada namanya. Videonya pakai mixing, bukan verify data namanya. Ya,
Jadi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan saja. Menurut saudara ya, kami mau juga bukti yang Silakan ahli ke depan. Mana yang mau diberikan, silakan. Bang, bisa dijelaskan Bang? Pertama dengan Ibu dulu ya. Iya. Sidang hari ini adalah sidang dari KUA Kecamatan Makassar, dan hasilnya adalah bahwa tidak ada sumpah palsu atau tidak ada dokumen yang dipalsukan. Tidak ada. Terus kemudian saksi yang lain adalah BPN. Dari BPN itu kemudian hasilnya adalah ternyata memang surat yang diterima oleh kami dari BPN ternyata adalah benar gitu. Terus BPN juga menjelaskan bahwa pertelaan dari pengembang Elite Prima itu baru SK-nya baru turun tahun 2022. Konfirmasi menteri ya. Konfirmasi dari menteri dari BPN. Artinya apa? Artinya PT Elite Prima memang tidak bisa melakukan AJB dengan saya sebagai pembeli sampai tahun 2022. Padahal ketika saya beli di tahun 2012, mereka bilang 3 tahun kemudian sudah bisa AJB. Oleh karenanya, karena mereka nampaknya belum lengkap perizinannya saat itu, akhirnya daripada ketahuan mendingan saya lapor polisi. Jadi nampaknya pelaporan polisi ini adalah dikondisikan agar saya tidak menuntut hak-hak saya. Saya ingin meminta keadilan kepada pemimpin yang baru, kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, kepada Menteri Hukum dan Menteri HAM dan Menteri Menko Kumham dan Komisi 3 DPR untuk kiranya bisa memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kami. Saya hanya pembeli unit apartemen, 12 tahun sudah bayar lunas, kemudian unitnya tidak diberikan, unitnya ditahan, malah sekarang saya dilaporkan ke polisi dan justru saya yang sekarang ditahan dan ada di dalam persidangan. Gimana? Tadi pertanyaannya? Gimana Pak tadi hasil sidang ini dan penjelasan dari Ibu Farida sendiri terkait aktenya itu Pak? Oh iya, data elektroniknya. Jadi hari ini diperiksa dari Ahli. Kementerian Agama, terus BPN, dan sekarang itu ahli. Tapi ahlinya ini bermasalah. Pertama, identitas daripada terdakwa advokat. Identitas daripada yang disuruh atau yang diduga disuruh advokat. Mengcopy paste atau memeriksa percakapan klien dan advokat itu adalah dilarang sesuai pasal 19 Undang-Undang Advokat. Itu dilarang. Jadi orang itu gelarnya dari luar negeri dengan macam gelar banyak-banyak, tapi undang-undang pun tidak ngerti. Tidak mengerti undang-undang yang dibuat DPR. Itu tidak boleh. Jadi itulah kira-kira sekilas tentang ahli ini. Dan ahli ini memaparkan bukti tapi dipilih-pilih. Potong-potong. Misalnya tanggal 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada. Terus tanggal 10. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Kok dipilih-pilih? Nah, jadi datanya itu tidak otentik. Penyajiannya juga tidak otentik. Pokoknya bermasalah lah. Tidak cocok gitu loh. Jadi ahli seperti itu. Silakan Bang Agus. Ya, jadi ahli ini adalah ahli digital forensik dari laboratorium digital forensik Polri. Dari hasil tadi ahli tersebut adalah melakukan dari penyitaan yang dilakukan penyidik terkait SIM card HP dari saudari Monica yang kemudian di print out menjadi suatu percakapan di mana ada 629 percakapan, dan kemudian data tersebut diberikan kepada penyidik dalam bentuk soft copy yang tidak bisa dirubah. Read only katanya, karena sifatnya image atau gambar. Data tersebut kemudian diserahkan oleh penyidik dan dibuat berita acara pemeriksaan. Ternyata dari hasil BAP dari ahli tersebut
itu tidak seutuh data yang tadi disampaikan oleh dari ahli forensik tersebut, tapi kemudian dipilih-pilih sesuai dengan keinginan dan tujuan dari penyidik sendiri. Jadi ada upaya manipulasi dan rekayasa. Sebagai contoh, ada kalimat pernyataan we will check itu seolah-olah kan ibu ini sudah melakukan pengecekan, tapi begitu di atas ternyata itu terkait menyangkut pengecekan email, bukan terkait pengecekan pengajuan sumpah maupun memori PK. Jadi ini jelas adalah upaya kriminalisasi dan keterangan artinya penyidik oleh ahli penyidik dalam merusak alat bukti. Jadi buktinya memang yang sebenarnya kalau secara utuh itu jelas tidak menggambarkan apa-apa, tapi karena dipotong-potong sehingga itu menggambarkan seolah-olah ibu ini yang menyuruh, memerintahkan. Dan ini sangat perbuatan pidana. Kami nanti akan meminta pertanggungjawaban dari penyidik. Kami akan minta itu didatangkan ke dalam persidangan ini, karena itu jelas sangat berubah. Dan kami sudah akan laporkan ke Kompolnas juga untuk pernyataan ini. Karena sejak awal kami mencurigai adanya perubahan BAP. Saksi 1, 2, 3 itu mempunyai BAP yang sama persis, hanya berbeda identitas, tugas dan fungsi pekerjaan, yang lainnya sama. Kemudian saksi nomor 4 dan 5 itu diperiksa oleh penyidik yang sama, satu orang pada jam dan tanggal yang sama. Bagaimanapun satu orang penyidik bisa memeriksa 1-2 orang saksi. Ini jelas ada orang tidak mungkin, dan diakui oleh saksi bahwa yang bersangkutan nama yang disebutkan ini tidak ada. Artinya ini semua adalah buatan dari penyidik sendiri. Ya, Pak Maudin, ini kan ibu saja kan tidak bersalah secara kuat, tidak terbukti. Ya. Langkah apa yang paling kuat buat Pak Komarudin? Langkah yang kita lakukan, kita laporkan ke Presiden, Wakil Presiden, Komisi 3, Menteri Hukum HAM, Menko Polhukam, Kompolnas, sama jaksa ini juga kita laporkan nanti ke Komjak, ke Jaksa Agung. Pokoknya mesti kita laporkan semua. Pokoknya hukum harus benar. Kalau tidak, lebih bagus kita tinggalkan negara ini dalam keadaan begini apabila mereka tidak mau memperbaiki sikapnya. Pokoknya harus bertindak tegas. Itulah kira-kira tugas saya atau tugas sedikit saya tambahkan. Dalam BAP tadi, dalam persidangan tadi terungkap bahwa data yang diberikan oleh ahli itu kemudian diedit, dirubah kalimatnya oleh penyidik. Jelas itu kelihatan sekali adanya editing atau perubahan kalimat. Jadi data yang sudah diberikan oleh ahli tersebut kemudian dirubah oleh penyidik sehingga merubah arti, merubah kalimat. Iya. Sayangnya dari dokumen yang disediakan oleh penyidik tersebut berbentuk resume ditindaklanjuti oleh kejaksaan dalam melakukan P21 terhadap ibu ini harusnya tidak bisa dilakukan. P21 haruslah berarti buktinya sudah lengkap, dan jika tidak lengkap dan itu cacat, maka surat dakwaannya juga cacat. Maka harus dari itu ibu harusnya sudah dibebaskan sekarang. Penambahan dari saya, jaksa selalu mendakwakan 242. Tapi pada persidangan yang kemarin, bahwa kita meminta surat kuasa itu fundamental dari seorang advokat aja itu tidak dikasih. Dan dari sini sudah jelas bahwa ada kekurangan dari pihak JPU dalam melampirkan barang bukti. Karena dalam daftar barang bukti itu surat kuasa itu tidak ada. Jadi kita akan mempertimbangkan itu untuk kita laporkan ke Jamwas. Saya kira itu. Terima kasih. Oke.